Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan doa keselamatan untuk kita semua. Baik Ananda kelas 10 listrik 1, Bapak akan mencoba atau mengirimkan video tutorial untuk Ananda semua dalam pembelajaran PDE dengan judul kita pembuatan sambungan dan pencabangan kabel penghantar listrik untuk kabel NYA berinti tunggal. Jadi peralatan yang harus Ananda siapkan dalam pembelajaran ini diantaranya adalah yang pertama adalah tang kombinasi, kemudian tang mimi, ya, kemudian tang potong dan mistar atau penggaris, mistar baja, kemudian kabel NYA tunggal dengan diameter penghantarnya adalah 1,5 mm. Ini dia. Nah, kemudian Ananda juga harus memprint out job sheet yang sudah ada, yaitu job sheet kedua itu membuat persambungan dan pencabangan kabel penghantar listrik NYA inti tunggal. Ini yang akan kita lakukan. Nah, di dalam job sheet ini nanti Ananda akan mendapatkan arahan daripada pola daripada pembuatan sambungan, di mana nanti akan ada 8 sambungan yang akan kita buat. Yang pertama nanti adalah sambungan ekor babi, yang kedua sambungan bell hanger dan Western Union, kemudian membuat sambungan thrown back atau sambungan bolak-balik, yang keempat adalah sambungan plain tap dan double cross tap, kemudian yang kelima sambungan connective tap dan duplex cross tap. Yang keenam nanti adalah sambungan join, kemudian yang ketujuh dan kedelapan adalah multi join, baik multi sambungan 2 sambungan ataupun nanti ada 3 sambungan. Jadi ada 8 sambungan yang akan Ananda buat. Kita mulai nanti dari pola pertama, yaitu pembuatan sambungan untuk sambungan ekor babi. Jadi yang perlu Ananda siapkan semua peralatan yang tadi ada. Jadi kita coba untuk membuat sambungan yang pertama. Langkah pertama daripada Ananda adalah membuka daripada isolasi penghantar kabel, ya ini. Jadi isolasinya kita buka dulu sesuai dengan ukuran yang ada di dalam job sheet. Nah, di sini nanti kita ukur dulu, di mana di situ dibutuhkan adalah ukuran untuk pembukaan kabel adalah 6 cm, ya, 6 cm. Jadi kita buka 6 cm. Pola daripada pembukaan daripada kabel begini, ini, ya, satu tangan nanti sebagai pegas atau pernya, dan jari nanti akan secara fleksibilitasnya untuk membuka dan menutup daripada mata tang. Nah, kita coba ini yang langkah pertama begini, pola daripada posisi tangan. Ini dia, ya. Kemudian ini kita apakan? Jangan terlampau ditekan habis daripada tangnya, karena kalau terlampau ditekan nanti inti daripada kabel kita nanti akan luka. Jadi ini diputar dulu, kemudian baru kita buka. Nah, jika Ananda nanti tidak bisa membukanya dengan menggunakan tang, untuk langkah awal Ananda boleh menggunakan pisau karter. Nah, jadi nanti setelah kedua daripada apa itu terbuka, nah, jika kedua sisi daripada kabel penghantar yang kita gunakan itu sudah kita buka isolasinya, kita menggunakan langkah untuk pembuatan sambungan ekor babi begini. Ini dia. Ya. Jadi disilangkan, ini yang pertama, disilangkan. Kemudian yang ini kita puntir. Nah, puntirnya nanti adalah searah dengan jarum jam begini. Syarat daripada pemuntiran ini nanti dia harus dipuntir serapat mungkin. Dan ujung daripada kedua penghantar ini kita buat nanti dia rata. Ini dibikin serapat mungkin. Nah, ujungnya nanti ini kita ukur hasil akhir jadinya adalah 4 cm.
Jadi setelah dia 4 cm ini kita potong. Ya, 4 cm. Nah, kemudian baru ini kita potong, menandakan kita telah menyelesaikan pembuatan satu buah sambungan. Ini dia untuk sambungan ekor babi. Ya, ini sambungan ekor babi. Kemudian untuk sambungan kedua, di mana di dalam job sheet kita disuruh nanti untuk membuka kabelnya adalah 8 cm 8 cm, minimal 8 cm, dan Anda juga boleh membukanya 10 cm. Ya, kita buka. Ini Bapak buka 9 cm. Ini dia. Kita buka 9 cm. Ini juga kita buka dia 9 cm ya. Nah, setelah ini terbuka, kita nanti akan mengambil pola untuk pembuatan sambungan yang bell hanger yang pertama. Itu sambungan bell hanger, di mana nanti sisi daripada ini kita ambil di sini nanti sesuai dengan yang ada di job sheet. Di sini ada nanti 6 atau 7 lilitan yang berada pada sisi kiri dan sisi kanan. Jadi ini kita apakan, ini dia. Kita silangkan nih. Silangkan. Bagian ini nanti kita sisakan sekitar 1,5 cm. Di sini juga sekitar 1,5 cm. Ini dia. Ya. Ya, jadi ambil sini, jadi dia jadi, nah ini sepanjang ini kira-kira 2,5 cm nih dia. Ya. Kemudian yang ini kita puntir. Sisi kirinya dan sisi kanannya dipuntir begini. Nah, setelah lengket seperti ini, ya, setelah sisinya lengket seperti ini, kita tinggal untuk memuntir pada sisi kiri dan sisi kanannya. Ini kita luruskan, kemudian ini kita puntir ke belakang. Nih. Minimal nanti di sini ada 6 lilitan dan maksimumnya nanti adalah 12 lilitan pada sisi kiri ataupun sisi kanan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian kita apakan lagi yang sini. Nah, ini juga kita luruskan ke atas. Kemudian baru kita puntir dia. Usahakan sama jumlah lilitan antara sisi kiri dengan sisi kanan. Kalau yang seandainya sisi kiri berjumlah 7, maka sisi kanan juga akan kita bikin 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga berjumlah 7 lilitan. Ini dia. Agar nanti jika dia berlebih, pola yang lebih kita potong. Kemudian ambil sisi kiri dan sisi kanannya, kemudian sama-sama kita regangkan dia. Agar lilitan ini padat. Nah, ini akhir hasil daripada sambungan yang bell hanger. Ya, itu sambungan bell hanger. Kemudian beda sambungan bell hanger dengan Western Union adalah jumlah lilitan yang ada di dalamnya ya ini. Ya. Jumlah puntiran yang ada di dalam. Ya. Kalau untuk yang bell hanger berkisar antara 1 sampai 3. Sedangkan untuk Britania ini lilitannya Western Union
ini lilitannya lebih banyak atau kondisi daripada pemuntiran yang di tengah berada lebih panjang. Kita coba untuk membuatnya. Kita buka, dia adalah 10 cm. Ya. Kita buka 10 cm. Untuk sisi kiri dan sisi kanan ini dibuka 10 cm. Ini dia. Kita buka 10 cm. Pula dari apa tadi juga 2 kali daripada yang tadi. Kalau yang tadi kita mengapakan dia adalah 1,5 sampai 2,5 cm, otomatis yang ini kita buat 3 sampai 4 cm nih dia. Kita buat dia 3 atau 4 cm ini. Setelah sama, ya ini di sisi 3-nya kita bengkokkan dulu. Kemudian ini juga ukur panjangnya sama, juga kita bengkokkan agar pola penyambungan kita itu nanti dia berada pada sisi yang sama. Ini dia. Ya. Kemudian ini kita puntir. Lebih panjang. Ya. Sebelum kita lakukan pelilitan, puntiran ini kita kencangkan dulu. Kencangkan puntirannya. Setelah puntirannya itu kita kencangkan. Puntirannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 puntiran. Jadi di sini nanti ada 7 puntiran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini baru 6, berarti masih ada sekitar 1, 2 lagi. Setelah jumlah puntiran yang kita dapat sudah kita jumpai, maka ini bisa kita buatkan seperti tadi lagi. Ini kita lilitkan. Jumlah lilitan pada sisi kiri dan sisi kanan juga harus sama. Minimal nanti adalah 6 lilitan dan maksimum nanti adalah 12 lilitan. Ini dia. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 lilitan. Kemudian ini pola yang kedua, ini dia. Nah, ini hasil akhir untuk yang Western Union. Nah, sekarang kita akan coba untuk pembuatan sambungan yang ketiga, itu sambungan thrown back. Ya, mana sambungan thrown back ini? Di sini nampak bahwa yang pertama dia kita buka adalah 8 cm. 8 sampai 10 cm. Di sini kita buka yang pertama adalah yang 8 cm, kita buka. Kemudian yang kedua, sisi yang sebelah yang satu lagi dibuka adalah 15 cm. Kita buka dia 15 cm. Ya, 15 cm. Nah, cara pembuatannya, yang pertama yang kita apakan, yang ini
kita samakan dulu. Ya. Kita samakan yang di depan dengan yang di sisi kiri dengan sisi kanannya kita samakan. Ya, setelah sama ujung daripada keduanya begini. Ya. Kemudian ini baru kita puntir. Ini kita puntir. Ya. Ya, tinggalkan sisi yang di sini nanti adalah setengah sentimeter. Baru yang ini mulai kita puntir. Pemuntirannya itu sama dengan puntiran ekor babi. Ini dia. Jadi kita puntir dulu. Ya, ini kita puntir dulu. Ya. Puntirannya sama dengan puntiran ekor babi. Ya. Di sini 1 2 3 4 5 ada 7 lilitan, maka di sini juga kita buat 7 lilitan. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 7 lilitannya ini, ya, sisi yang ini, yang sisi kiri sisi bawah, yang panjang, ini kita tarik ke depan. Tarik ke depan. Ini dia, tarik ke depan. Nah, kayak gini, ditarik ke depan. Kemudian sisi yang ini disamakan lagi. Nah, setelah ditarik ke depan, kemudian bagiannya ini kita pegang. Pegang. Ya. Kemudian baru yang ini kita lilitkan pada sisi bawahnya, yang ini. Ini dililitkan di sisi bawah. Kayak gini, baru kita lilitkan dia. Jumlah lilitannya juga sama dengan yang ini agar panjangnya nanti sama. Kalau seandainya sana berjumlah 7, di sini juga jumlahnya 7. Jadi jumlah lilitan ini semuanya adalah 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Samakan ujungnya. Ini untuk sambungannya sudah selesai. Ini dia hasilnya seperti ini. Ini dia untuk yang sambungan trumbek atau sambungan bolak-balik. Dia ini sambungan yang keempat, sambungan trumbek. Ini bentuk jadinya. Jadinya dari sambungan itu. Kemudian kita masuk ke sambungan yang keempat, yaitu sambungan plain tap dan double cross tap. Di sana kita lihat bahwasanya yang satu dibuka pada ini adalah sambungan penjabangan. Jadi yang satu sisi dibuka pada sisi lepas seperti ini. Ini kita buka, dia adalah 8 cm. Ya, dia kita buka 8 cm. 8 cm. Nah, yang satu lagi kita buka pada sisi tengahnya. Ini sisi yang ini. Ya, kita ambil pada sisi tengahnya. Itu setengah dari yang tadi. Ya. Setengah daripada yang tadi. Kalau yang tadi 8, berarti yang ini maksimum kita buka adalah 4 cm. Ini dia. Ya, kita buka ini untuk yang bagian tengahnya ini adalah 2 cm. Ini dia. 2 cm.
2 cm. Kemudian baru kita buat dia begini. Kita silangkan terlebih dahulu. Ya, kita silangkan terlebih dahulu. Ini dia. Kemudian baru kita puntir. Ke arah depannya. Ini nanti ada 9 lilitannya. Nah, agar lilitan ini nanti tidak goyang, ini harus kita kencangkan. Cara mengencangkan puntirannya, sisi yang ini nanti kita pegang begini dengan tang ini. Kemudian sisi yang ini yang nanti kita puntir. Ya, searah dengan puntiran yang tadi. Ini dia. Nah, untuk menguji ketegangan, kerapatan daripada puntiran nanti, bisa kita lihat sisi dari ini nanti tidak akan bisa berputar-putar lagi. Nah, ini dia. Ini hasil dari yang untuk sambungan yang plain tap. Ini dia yang plain tap. Ya, ini sambungan yang kelima. Kemudian kita coba untuk yang double cross tap. Ini sambungan yang akan kita gunakan untuk pola atau posisi pencabangan dari 4 sisi. Kalau ini 3 sisi, kiri kanan bawah. Kemudian kalau dia nanti 4, kiri kanan atas bawah. Ini untuk yang dinamakan dengan double cross tap. Kita buka yang pertama, itu sama dengan yang tadi, 8 cm. Ya, 8 cm. Ini yang pertama, kita buka 8 cm. Kemudian ujung yang satu lagi juga kita buka 8 cm. Ini dia. Ini berlaku untuk penggabungan 3 buah ujung kabel. Ya. Ini kita potong dulu. Sisakan kemarinya adalah sekitar 5 cm. Ini. Jadi udah ada dia 1, 2. Udah ada 2 kabel. Kemudian ini kabel yang ketiganya. Kabel yang ketiga yang ini kita buka. Dia adalah 3 cm. Ya. Ini kita buka, dia adalah 3 cm. Ya, 3 cm sampai 4 cm. Ini. Jadi kita buka 3 cm dulu yang ini. Nah, kemudian kita ambil sisi tengahnya. Sisi tengahnya begini. Ya. Kita ambil sisi tengahnya, ya. Yang ini nanti dia memutar ke kiri, yang satu lagi nanti memutar ke kanan. Jadi kita selesaikan satu sisi. Kita selesaikan untuk dulu ke sisi kirinya. Jadi setelah ini kita buat seperti ini. Nih. Disilangkan begini. Ambil sisi tengahnya. Kemudian yang ini nah, kita pegang dengan tang mimi, ini dia. Kemudian baru sisi ini kita puntir. Baru kita puntir untuk yang ke sisi kanan. Ini sampai kabel yang akan kita lilitkan ini habis di ujung daripada bukaan kabel tadi. Ini. Nah, dia ini
Ini untuk yang sisi yang sebelah kanan. Nah, ini dia. Kemudian polanya lagi kita putar nih. Ikan begini. Ini dia. Ini diluruskan lagi. Nah, kemudian kita putar begini. Nah, baru sisi yang kedua kita apakan. Ini dia. Itu sisi yang kedua. Nih. Sisi kedua, ini polanya. Nah, ini dia. Ya. Sama dengan pola yang tadi. Ini juga kita pegang menggunakan tang mimik. Dan baru sisi ini kita puntir. Ini dia. Nah, ini bentuk sambungan yang kita buat. Ini dia. Itu double cross step. Ini dia. Untuk sambungan dengan 4 sisi pencabangan. Ini dia double cross step. Nah, berarti kita udah menyelesaikan ada ini yang double cross step. Yang ini nanti plain tab. Ini dia. Kemudian ini turn back. Ya, ini nanti ada Western Union, ya. Kemudian ini bell hanger, dan ini adalah ekor babi. Nah, jadi udah ada 5 sambungan yang kita buat. Terus yang lain yaitu yang sambungan kelima, ke-6 dan ke-7 itu cara pembuatan pencabangan konektif dan double cross step. Nah, kita akan coba untuk membuatnya. Polanya hampir sama dengan yang tadi untuk yang blind tab, cuman pola ini nanti dia melilit lebih banyak daripada yang double cross tab. Kita buka yang pertama, yang ini kita untuk sisi tengahnya atau sisi pencabangan ini kita buka dia 2 cm. Ya, ini dia 2 cm. Ini 2 cm. Nah, kemudian sisi yang satu lagi itu kita buka dia adalah 8 cm. Yang satu lagi ini sisi yang 2 cm nya, ini dia. Sisi yang 2 cm. Kemudian yang satu lagi sisi yang kita buka adalah sisi yang 8 cm nya. Ya, sisi yang 8 cm. Nah, ya. Ini yang 2 cm nya. Ini yang 8 cm nya. Nah, polanya begini dulu. Dari sini, ini udah kita bengkokkan begini dia. Nah, tapi tarik dia ke kanan dulu, ke kiri dulu. Sorry, ya Pak ulang. Tarik dia ke kiri dulu, ke arah kiri begini. Nah, ini polanya. Kemudian baru dia ditarik ke kanan. Baru dia kita tarik ke kanan untuk dililitkan pada sisi kanan. Ini dia. Kita tarik ke kanan begini. Nah, baru pada sisi kanan nanti dia kita lilitkan. Juga harus kita pegang menggunakan tang mimik. Kita lilitkan sampai nanti kabelnya ini habis di ujung daripada titik pencabangan kabelnya. Dan
lilitan kita kencangkan agar nanti lilitan itu betul-betul rapat. Ini dia untuk yang connecting tab. Untuk jadinya hampir sama dengan yang sambungan plain tab, cuman bedanya adalah pada sisi ujungnya ininya. Sisi ujungnya ini. Kita tengokkan yang ini. Sisi ujungnya ini dengan yang plain tab berbeda ini dia. Kalau plain tab langsung kita lilitkan. Kalau ini nanti ada lilitan yang diselipkan pada sisi kiri untuk mengunci daripada kondisi kabel yang di tengah. Nah, ini dia. Bersama ini yang untuk yang connected tab. Nah, ini dia. Kemudian sambungan yang ke-7 itu sambungan duplex cross tab. Nah, yang duplex berarti dia dua sisi. Nah, ini dia kita coba, tapi berbeda dengan yang plain tab. Yang ini, kalau ini dia berada pada sisi tengah untuk pola daripada pencabangannya. Nah, kalau yang double cross tab dia nanti berada pada sisi kiri aja. Jadi polanya juga sama. Yang satu kita buka dia adalah 2 cm atau sampai 3 cm untuk sisi tengahnya. Ini 2 sampai 3 cm. Nah, ini kita buka dia 3 cm nih. 3 cm. Ya. Untuk yang 3 cm ini udah kita buka 3 cm. Pisahkan terlebih dahulu. Ini dia. Kemudian dua sisi yang lain dia kita buka 8 cm. Nih. 8 cm. Kita buka 8 cm. Kita buka 8 cm ya. Nah, bentuk dia seperti ini. Polanya udah sama nih dia. Ya. Kemudian ini satu lagi. Kemudian sisi yang ini kita apakan ini. Polanya hampir sama dengan apa? Ya ini nanti diapakan, yang satu diapakan ke atas, yang satu lagi dibengkokkan ke bawah begini. Polanya jadi seperti ini. Ini dia. Polanya datar seperti ini dulu. Kemudian sisi yang ini, ini kita pegang dengan tangan ini, rapatkan posisi yang ininya, ujungnya ini dirapatkan, kemudian baru kita puntir. Ini dia untuk sambungan pencabangan, yaitu duplex cross tab. Ini dia untuk yang duplex cross tab. Nah, ini untuk sambungan selanjutnya itu kita menggunakan sambungan join. Hampir sama dengan sambungan yang plain tab dan connecting tab dan duplex cross tab. Cuman sambungan ini berlaku untuk posisi tidak pencabangan. Kalau ini pola pencabangan, tapi hampir sama dia dengan pola penyambungan yang akan kita lakukan nanti di kotak-kotak sambung daripada TDOS atau kotak-kotak sambung dalam pembuatan jalur instalasi nanti. Nah,
Langkah pertama ini untuk sambungan join. Dia tidak ada di dalam LHK kalian, tapi ini adalah sambungan turunan yang kita buat dalam instalasi kita agar instalasi kita itu terlihat lebih rapi dan lebih menarik. Nah, pertama sisi yang pertama ini untuk sambungan dua kabel, ini dia. Nah, kabel pertama kalian buka, dia dibuka dari 3 sampai 4 cm. Ini dia yang pertama. Ini kita ambil dia. Ini kita buka, dia adalah 4 cm. Ini 4 cm, 4 cm. Ini kita buka 3 sampai 4 cm. Kemudian yang ini kita buka, dia adalah 12 cm. Sisi yang satu lagi 12 cm. Ini dia. Untuk yang sambungan dua kabel 12 cm. Nah, ini dinamakan sambungan join. Ini dia. Yang satu yang ini adalah 4 cm, yang ini adalah 12 cm. Cara pembuatannya ini disamakan, untuk sisi bawahnya disamakan. Kemudian ini kita bengkokkan arah di depan, ini dia, di depannya. Kemudian baru ini kita puntir. Puntir dia serapat mungkin. Serapat dan sekencang mungkin. Jumlah lilitan minimal nanti adalah 8 dan maksimumnya nanti adalah 14 lilitan. Bentuknya hampir sama dengan yang plain tape, cuman sisi atasnya terbuka. Ini dia, sisi atas yang terbuka, ini dia. Nah, sisi atas yang terbuka ini nanti kita jadikan untuk pengunci ujung daripada kabel yang kita lilitkan. Jadi ini dibengkokkan ke arah dimana ujung kabel daripada apa, kemudian kita kencet ya agar lebih merapat. Ini untuk sambungan join dua kabel. Ya, sambungan join dua kabel nih ya. Ya. Kemudian kita masuk ke sambungan selanjutnya. Yang pertama juga kita buka antara 3 sampai 4 cm untuk yang sambungan lebih daripada dua kabel atau multi join. Nah, ini juga kita buka dia 4 cm nih dia. Kita buka 4 cm ya ini. Kemudian sisi yang satu lagi ini kita buka antara 5 sampai 7 cm. Ini kita buka 7 cm. Dia nanti ada 3 buah kabel. Ya, satu. Ini yang kedua. Ya, ini kita buka kabelnya 7 cm. Ini kabel yang ketiga juga kita buka 7 cm. Ini dia. Polanya hampir sama dengan pembuatan yang duplex cross tab. Ini diapakan pada sisi ini dia. Ini kita bengkokkan ke sisi depan. Ini dia. Kemudian yang ini kita bengkokkan ke sisi belakang atau kiri kanan dia. Nah, kemudian sisi yang ini kita pegang menggunakan tang mimi agar lebih kencang dan kuat. Kemudian baru ini kita lilitkan, kita pentir. Ini dia. Baru kita pentir. Usahakan putirannya antara sisi satu dengan sisi yang lainnya serapat mungkin, karena kondisi daripada puntiran yang longgar nanti akan mempercepat proses korosi daripada kabel kita. Nah,
Ini lilitan minimal nanti ada 10 dan maksimumnya tetap 14 cm. Ini dia. Terus sampai ujung kabel ini habis. Nah, ini jumlah lilitan nanti minimalnya adalah 10 lilitan dan maksimumnya adalah 14 lilitan. Nah, sisi yang berlebih daripada ujung kabel ini, ya ini, nanti kita jadikan pengunci pada sisi kabel yang kita lilitkan. Kemudian ini kita kunci. Ini dia. Ini adalah sambungan join, multi join, ya. Ada untuk 3 buah kabel, ini dia. Nah, jadi ada beberapa buah sambungan yang sudah kita apakan. Kita buat Ananda. Kita mulai dari yang pertama, ini adalah sambungan ekor babi 1. Kemudian sambungan yang kedua adalah sambungan bel hanger, ini dia, sambungan bel hanger. Kemudian sambungan yang ketiga kita adalah Western Union, ya kan? Ini dia yang Western Union, ya. Kemudian sambungan yang keempat adalah sambungan turn back atau sambungan bolak-balik, yang sambungan turn back, ya, sambungan turn back, ini dia. Kemudian sambungan yang keempat yaitu plain tap, sambungan plain tap, ini dia, sambungan yang plain tap. Kemudian sambungan kelima yaitu duplex cross step, ini dia untuk sambungannya. Kemudian sambungan yang ketujuh kita masuk sambungan yang ketujuh yaitu sambungan connective tab, ini dia connective tab, ini jadi sambungannya. Kemudian sambungan yang kedelapan yaitu sambungan duplex connecting tab, ini dia. Nah. Kemudian sambungan yang ke-9, sambungan kombinasi, itu pengembangan daripada sambungan ini akan kita gunakan nanti dalam instalasi, khususnya penyambungan di TEDOS, itu sambungan join, ini dia. Ya, hampir sama dengan sambungan plain tab. Cuman polanya dia bukan pencabangan, tapi adalah penyambungan di sisi yang nanti akan kita gunakan di TEDOS. Kemudian sambungan yang ini adalah multi join. Pengembangan dari sambungan yaitu double connecting tab. Sambungan 3 yang nanti juga akan kita jumpai atau kita gunakan di TEDOS. Oke, Ananda semua. Itu mungkin untuk pola pembuatan daripada sambungan-sambungan pengantar NIA berinti tunggal. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berusaha dan bekerja, mudah-mudahan mendapatkan ilmu dari kompetensi yang kita pelajari pada hari ini.